Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo great student, halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Namun sebelumnya, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman pernah nggak mengamati harga kebutuhan pokok ketika menjelang hari raya lebaran? Atau harga gas LPG saat terjadi kelangkaan? Kira-kira apa ya yang menjadi penyebab harga tersebut naik? Coba yang tahu, silakan komen di bawah ini. Nah, anak-anak, dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga dan kelangkaan tersebut disebabkan oleh penawaran atau supply dan permintaan atau demand yang tidak seimbang. Lalu, apa sih sebenarnya permintaan dan penawaran? Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat dalam artian ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap, jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Dalam hal ini berarti hubungan antara harga dan banyaknya jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik, atau dengan kata lain berslope negatif. Permintaan yang terjadi terhadap barang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor loh, antara lain yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, permintaan terhadap barang itu akan bertambah dan berlaku sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Barang yang dimaksud di sini yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang bisa saling menggantikan, sehingga apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun, apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Selanjutnya yaitu barang komplementer, yaitu barang yang saling melengkapi. Sehingga apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Selanjutnya yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen akan suatu barang. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Selanjutnya, selera masyarakat atau kebiasaan. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Sebagai contoh, celana panjang sedang menjadi tren sekarang. Akibatnya jumlah permintaan model celana panjang cenderung meningkat. Jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Yang terakhir yaitu prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, maka lebih baik kita sebagai konsumen membeli barang itu dari sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna menghemat belanja di masa mendatang. Selanjutnya, kita bahas yuk mengenai penawaran. Penawaran sendiri adalah kesediaan penjual untuk menyerahkan berbagai barang pada tingkat harga dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Sama halnya dengan permintaan, penawaran sendiri mempunyai hukum yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, dalam artian ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tidak ada perubahan, maka jumlah penawaran barang tersebut juga akan meningkat. Penawaran pun dipengaruhi oleh beberapa faktor loh anak-anak, antara lain yang pertama, harga barang itu sendiri. Produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik. Begitupun berlaku sebaliknya. Selanjutnya, harga barang lain yang terkait. Sebagai contoh, seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan. Ketika harga jagung naik, petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Yang selanjutnya, biaya produksi. Produsen biasanya membutuhkan berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan,
maka harga barang tersebut akan cenderung naik. Sehingga produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya dan akibatnya jumlah penawarannya pun berkurang. Kemudian, tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksi dengan cepat. Peningkatan hasil produksi dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Kemudian, jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, jika beberapa produsen es krim memutuskan untuk berhenti berjualan dan keluar dari pasar, maka tentu jumlah es krim yang dijual atau ditawarkan di pasar akan turut berkurang. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di sini terbagi menjadi dua, yaitu mengenai pajak dan subsidi. Untuk pajak sendiri, diasumsikan bahwa pajak menjadi beban penjual atau penambah harga yang ditawarkan dan mengurangi laba. Maka semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan pun akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan subsidi sendiri diasumsikan bahwa mampu mengurangi biaya produksi sehingga menjadi pengurang harga yang ditawarkan dan menambah laba. Karena itu, semakin besar subsidi, jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Selanjutnya, faktor alam. Sebagai contoh, bagi para petani padi, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, jumlah beras yang ditawarkan pun akan berkurang. Yang terakhir, sama halnya seperti permintaan, produsen pun memiliki prediksi tentang kondisi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat naiknya harga. Untuk mengetahui hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta, bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan penawaran. Pertama-tama kita bahas dulu yuk fungsi permintaan. Bentuk fungsi permintaan seperti ini, di mana P adalah harga barang per unit dan Q adalah jumlah barang yang diminta, A untuk angka konstanta, dan B sebagai kemiringan atau slope atau gradien. Yang selanjutnya yaitu fungsi penawaran. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran selalu berbanding lurus. Hal ini selaras dengan hukum penawaran yang sudah Ibu jelaskan tadi. Maka hal tersebut dapat dilihat sebenarnya dari mana sih berikut tersebut didapatkan. Untuk anak-anak yang sudah tahu jawabannya, silakan komen di bawah ini ya. Rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran diperoleh dari rumus berikut ini. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat di dalam buku cetak ekonomi halaman 30. Hubungan antara harga suatu barang dengan banyaknya barang yang diminta atau dijual selain diketahui melalui fungsi, dapat dilihat melalui kurva. Yang pertama, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan adalah penggambaran dari pernyataan yang dituangkan ke dalam gambar untuk memudahkan pemahamannya. Kurva permintaan sendiri mempunyai gradien atau kemiringan atau slope negatif, artinya slope pada kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan permintaan adalah berbanding terbalik. Untuk menggambarkan kurva permintaan, coba anak-anak lihat tabel berikut ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, anak-anak dapat langsung bertanya di dalam classroom yang telah tersedia. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next week. Bye-bye.